Apa sih yang ingin saya inginkan sekarang? Saya ngajak di bawah kolong jembatan itu, saya ngajak tempat yang umum itu. Apa sih yang lagi saya pesan? Jangan merasa kita ini sudah maju. Jangan merasa bahwa ruang kerja kita ini ber-AC, kursinya bagus. Jangan merasa dunia ini indah. Tidak. Kamu pergi keluar kantormu, lihat lingkungan apa yang terjadi selama ini. Perubahan harus dilakukan dengan tangan bagi mereka yang punya kekuasaan. Perubahan harus dilakukan dengan ucapan bagi mereka yang punya kemampuan untuk bicara. Yang ketiga, perubahan harus dilakukan dengan hati bagi mereka yang tidak punya kedua-duanya. Ini dulu. Nah, jadi harapan saya apa? Harapan saya adalah Jawa Barat rezekinya banyak, pendapatannya meningkat. Kalau Jawa Barat rezekinya ingin banyak, pendapatannya meningkat, maka Jawa Barat harus indah dipandang mata. Kalau indah dipandang mata, menteri lihat Jawa Barat indah dipandang mata. Kemudian para investor, Jawa Barat indah dipandang mata. Kemudian para dubes di luar negeri indah dipandang mata. Para diplomat melihat Jawa Barat indah dipandang mata. Pak Presiden melihat Jawa Barat indah dipandang mata. Akan mereka percaya. Udah, kalau urusan duit, bantuan, gerakin, kasih ke Jawa Barat. Udah, kalau pembangunan, Jawa Barat dulu. Ini yang saya inginkan. Sehingga saya udah kerja dengan Pak Wakil Bupati Pasenda sudah tahun bulan ke-5 ini. Saya, nanti orang nanya, Kang Deddy kok melanggar konstitusi? Kenapa? Banyak melakukan tindakan yang saya lakukan. Uang yang dikeluarkan bukan uang APBD. Pasti uangnya adalah satu, banyak pihak yang membantu orang-orang langsung pada orangnya, baik pihaknya dari lembaga-lembaga BUMD maupun pada perorangan. Tanya kepala PU, saya bikin trotoar, gali tanah, bikin taman, tanya kalau pakai anggaran PU. Saya tidak sama sekali. Saya pakai anggaran yang saya cari sendiri, yang itu non APBD. Yang kalau saya mau ego pribadi, uang itu bisa saya ambil. Tapi saya tidak. Kenapa? Karena saya ingin di era kepemimpinan yang saya miliki, waktu yang saya miliki adalah Jawa Barat cepat. Jawa Barat cepat. Nah, kemudian tindakan ini tidak boleh nunggu lama. Kenapa tidak boleh nunggu lama? Kalau nunggu lama, problemnya makin banyak. Jalan bolong, kerjakan hari ini. Tapi kan kenapa? Kalau Anda nunggu 1 bulan lagi, bolong 1 berubah jadi bolongnya 8. Negara lebih mahal membayar. Contoh, ini kasus yang paling dekat. Saya waktu pelantikan eselon 2 dan pencanangan gerakan anti premanisme di KCIC Karawang, saya minta pada perusahaan, saya bilang, kan ada ibu-ibu protes, ketua RT, bahwa dia berpuluh-puluh tahun tidak mendapat suplai air bersih. Bayangin, di sebelah sana ada komplek industri yang megah, menghasilkan uang puluhan miliar pajak dalam setiap tahun. Di sampingnya ada rakyat, 200 rumah hidup dari air hujan. Padahal kalau negara hadir, uang pajaknya ini masuk ke sana. Tapi kan kita begitu. Saya minta 1 bulan bereskan ya, ternyata tidak selesai, tidak dikerjakan. Saya tidak akan membiarkan itu. Pasti saya intervensi. Nah, kalau saya intervensi perlu biaya. Di APBD-nya sudah disiapkan 700. Tadi saya bilang lama, nanti tender. Kenapa? Ini orang masa mandi tiap kali pakai air hujan. Rumahnya nampung air hujan. Kalau rumahnya nampung air hujan, jentik nyamuk hidup. Kalau jentik nyamuk hidup, DBD akan terjadi. Maka waktu saya bertemu, kirim
Sehari 6 tanki, 10 hari berarti 36 juta. Sudah, saya kirim uangnya sekarang. Jalan itu cara saya. Tapi saya berpikir gimana caranya uang bisa digunakan untuk pasang paralon. Berapa biaya paralon? 700. Menurut saya 700 pajak segala macam bisa 500. Itu caranya. Nah, kemudian saya janji waktu itu, sudah, nanti hari Rabu duitnya ada. Itu caranya. Pas hari Rabu duitnya ada, saya kebetulan ada kemarin dana yang bonus buat Persib ada enggak? Kalau itu ternyata Persib ragu menerimanya, takut uangnya uang tidak halal, kan gitu. Ya sudah, kalau ada tanya sama ASN-nya, gimana kalau uang itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan air. Dengan uang ini 1 bulan ke depan air mereka ngalir, lebih bermanfaat. Kalau mau ibadah, selama air itu mengalir maka pahalanya tidak akan berhenti. Benar nggak? Berapa punya duit? 400 juta, udah kasihkan. Nanti kalau kurang 2 juta saya tambah secara pribadi. Itu caranya. Nah, ini ngomong ke sini. Saya perhatiin dari itu. Ini kita ngomong ketahanan pangan. Kalau dinas pertanian rajin, daripada tiang-tiang ini gak karu-karuan, ini ditanamin saja di belakang walung rapat deh. Terus setelah walung naon deui daun cincau rapat deh. Naon deui belakang setelah walung daun cincau apalagi dirapatkeun deui di dieu seueur. Coba daerah Jawa Barat dalam pertanian, kalau kita bikin gerakan seluruh tiang-tiang panjang jembatan dimanapun, pelakang walu, pelakang seluruh di belakang cincau, selesai. Hejo berbuah. Ini kenapa kita begini? Karena kitanya pemalas. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depan nanti kita daerah sini saya targetkan dalam sebulan saya akan mulai lihat ketemuan di sini. Warung-warungnya Pak Sekda bikinin, kita rapikan, kasih bangunan-bangunan warung yang baik, pertama. Kemudian pasang listrik, bangun beting ucapan. Karena syarat alamat itu mengucap. Perempuan sih kalau duitnya beki macam istri kamu sih. Keprong itu. Gak apa-apa pasang KWH sama PLN, untuk pasang. Tapi khusus untuk agar ini terang. Nah, tujuannya untuk apa? Kalaupun di kolong jembatan, kalau warungnya tertata, kemudian terang, indah. Artinya, bawahnya bisa dipasang paving block. Itu indah. Artinya, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya ini ada waktunya saya bersikap A, ada waktunya saya bersikap B. Itu cara. Karena pemimpin itu kadang menjadi penyayang, kadang juga bersikap tegas, dan kadang juga memberikan sanksi. Itulah pemimpin.